Bayangkan jika sebelum kita pernah ada peradaban yang lebih maju, lebih cerdas, lebih kuat, lebih berkembang. Namun hari ini tidak ada yang tersisa, tidak ada teknologi, tidak ada kota, tidak ada catatan resmi, hanya legenda. Di Yunani kuno, filsuf besar Plato menulis tentang sebuah peradaban yang hilang dalam semalam Atlantis, sebuah kerajaan maju dengan teknologi dan struktur sosial luar biasa yang hancur karena kesombongan dan penyalahgunaan kekuatan. Di India kuno, teks epik Mahabharata menggambarkan senjata yang mampu menghancurkan seluruh kota dalam satu ledakan cahaya. Deskripsinya terdengar seperti bom nuklir modern. Di Amerika Tengah, peradaban Maya tiba-tiba runtuh. Di Mesopotamia, kota-kota besar berubah menjadi puing. Di Mesir, teknologi pembangunan piramida masih belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah mereka pernah ada? Tapi, apa yang sebenarnya menghancurkan mereka? Dan yang lebih mengganggu, apakah kita sedang menuju ke arah yang sama? Kita sering merasa hidup di era paling maju dalam sejarah manusia. Internet menghubungkan miliaran orang. Kecerdasan buatan berkembang lebih cepat dari yang bisa kita pahami. Senjata mampu menghancurkan kota dalam hitungan menit. Tapi justru disinilah tanda-tanda itu muncul. Seorang ilmuwan bernama Enrico Fermi pernah mengajukan pertanyaan sederhana yang kini dikenal sebagai Fermi Paradox. Jika alam semesta begitu luas dan tua, di mana semua peradaban lain? Secara statistik, galaksi seharusnya dipenuhi oleh peradaban maju. Namun yang kita temukan hanyalah keheningan. Salah satu jawaban yang paling mengerikan disebut sebagai Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa hampir semua peradaban akan mencapai satu titik sebuah tahap perkembangan teknologi yang begitu kuat hingga mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Perang nuklir, keruntuhan lingkungan, kecerdasan buatan tak terkendali, krisis energi global. Dan lihatlah dunia hari ini. Kita memiliki ribuan hulu ledak nuklir aktif, perubahan iklim semakin ekstrim, AI berkembang eksponensial tanpa regulasi global yang jelas. Apakah ini kebetulan? Atau ini adalah pola yang sama yang pernah dilalui oleh peradaban-peradaban sebelum kita? Bayangkan jika Atlantis bukan dongeng, melainkan peringatan. Bayangkan jika runtuhnya Maya bukan misteri, melainkan siklus. Dan bayangkan jika keheningan kosmik bukan karena tidak ada kehidupan, melainkan karena mereka semua sudah tidak ada lagi. Jika setiap peradaban besar selalu jatuh karena kekuatannya sendiri, apakah kita sudah melewati titik tanpa kembali? Untuk menjawab itu, kita harus melihat bukti paling mengganggu dari masa lalu. Bagaimana jika kita bukan peradaban pertama yang mencapai tingkat teknologi tinggi di bumi? Pertanyaan ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun beberapa ilmuwan mulai menganggapnya serius. Pada 2018, dua peneliti Adam Frank dan Gavin Schmidt mengajukan gagasan yang disebut Silurian Hypothesis. Hipotesis ini tidak mengatakan bahwa peradaban purba pasti ada, tapi mereka mengajukan pertanyaan ilmiah yang sangat tajam. Jika pernah ada peradaban industri jutaan tahun sebelum manusia, apakah kita bisa mendeteksinya hari ini? Karena kenyataannya, jejak fisik sebuah peradaban bisa hilang total dalam jutaan tahun. Bangunan hancur, logam berkarat, teknologi membusuk. Yang tersisa hanyalah perubahan kimia di atmosfer, anomali geologis, lonjakan karbon yang tidak biasa. Dan menariknya, bumi pernah mengalami beberapa lonjakan karbon ekstrem di masa lalu seperti peristiwa Paleosen sampai Eosen thermal maksimum, di mana suhu global melonjak drastis dalam waktu relatif singkat secara geologis. Apakah itu murni proses alami? Atau mungkinkah ada faktor lain yang belum kita pahami? Tambahkan ke dalamnya misteri struktur kuno seperti Göbekli Tepe yang berusia lebih dari 11.000 tahun, kompleks bawah laut Yonaguni Monument, pemetaan presisi kuno seperti Piri Reis Map. Semua ini memunculkan satu kemungkinan yang mengganggu. Bagaimana jika sejarah manusia jauh lebih tua dari yang kita kira? Bagaimana jika peradaban tidak berjalan lurus, melainkan siklus, bangkit, maju, hancur, menghilang. Lalu ribuan tahun kemudian, dimulai lagi dari nol. Dan jika itu benar, maka kita bukan generasi pertama yang menemukan listrik,
bukan yang pertama menciptakan senjata pemusnah massal, bukan yang pertama bermain dengan kekuatan yang terlalu besar untuk dikendalikan. Jika ada peradaban sebelum kita yang hancur karena teknologinya sendiri, apakah kita sedang mengulangi bab terakhir dari cerita mereka? Sejarah menunjukkan satu pola yang berulang. Setiap peradaban besar tidak runtuh saat mereka lemah. Mereka runtuh saat berada di puncaknya. Kekaisaran Romawi mencapai kejayaan luar biasa sebelum perlahan membusuk dari dalam. Peradaban Maya berkembang dalam astronomi dan arsitektur sebelum tiba-tiba ditinggalkan. Kerajaan-kerajaan besar selalu jatuh bukan karena satu sebab, melainkan akumulasi kesalahan kecil yang diabaikan terlalu lama. Sejarawan dan penulis Jared Diamond dalam bukunya Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed, menjelaskan bahwa kehancuran peradaban biasanya dipicu oleh kombinasi kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, krisis, sumber daya, kegagalan elite dalam mengambil keputusan. Dan jika kita jujur melihat dunia hari ini, bukankah pola itu mulai terlihat lagi? Perubahan iklim ekstrem, krisis energi global, teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi, senjata yang mampu mengakhiri peradaban dalam hitungan jam, polarisasi sosial yang semakin dalam. Ilmuwan seperti Stephen Hawking pernah memperingatkan bahwa umat manusia mungkin hanya memiliki waktu terbatas jika tidak belajar mengelola teknologinya dengan bijak. Ini bukan ramalan kiamat, ini adalah pola statistik. Dan inilah yang paling mengganggu. Banyak peradaban sebelum kita mungkin juga merasa mereka tak tergoyahkan. Mereka mungkin percaya teknologi mereka adalah solusi. Mereka mungkin mengabaikan tanda-tanda kecil yang muncul perlahan, sampai akhirnya terlambat. Apakah kita benar-benar berbeda? Atau kita hanya berada di fase terakhir dari siklus yang sudah terjadi berkali-kali di planet ini? Untuk menjawabnya, kita harus melihat satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan kosmik yang jauh lebih besar dari sejarah manusia. Mari kita kembali ke pertanyaan besar dari Enrico Fermi. Jika alam semesta begitu luas, dengan miliaran galaksi A dan triliunan planet, mengapa kita belum melihat satupun peradaban maju? Inilah inti dari Fermi Paradox. Salah satu jawaban paling mengerikan adalah ini. Peradaban cerdas selalu mencapai titik di mana teknologi mereka tumbuh lebih cepat daripada kebijaksanaan mereka. Mereka menciptakan energi besar, senjata besar, kecerdasan buatan, rekayasa genetika. Dan pada satu titik keseimbangan hilang. Beberapa ilmuwan menyebut ini sebagai tahap menuju Great Filter, sebuah penghalang kosmik yang memusnahkan hampir semua peradaban sebelum mereka sempat menjelajah bintang. Bayangkan jika alam semesta sudah menyaksikan ribuan peradaban seperti kita. Mereka berkembang, mereka percaya diri, mereka merasa tak terkalahkan. Lalu dalam beberapa abad, mereka menghilang, tanpa pesan, tanpa sisa, tanpa warisan kosmik. Dan sekarang, giliran kita. Kita adalah peradaban pertama di bumi yang memiliki kekuatan untuk mengubah iklim global, senjata untuk memusnahkan diri sendiri, AI yang bisa melampaui kecerdasan manusia, ambisi menjelajah Mars dan luar angkasa. Kita berada di titik yang tidak pernah dicapai generasi sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi tentang Atlantis, bukan lagi tentang peradaban kuno. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup bijak untuk melewati fase ini? Atau kita hanya akan menjadi satu lagi eksperimen gagal dalam sejarah kosmik? Mungkin itulah alasan mengapa alam semesta terasa sunyi. Bukan karena tidak ada kehidupan, tetapi karena setiap peradaban selalu tiba di titik yang sama dan tidak pernah berhasil melewatinya. Dan sekarang, kita berdiri tepat di titik itu. Jadi, apakah kita sedang mengulangi kesalahan peradaban yang hilang? Atau justru, kita adalah peradaban pertama yang berhasil memutus siklusnya? Jawabannya, sedang kita tentukan hari ini.